Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaitul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh kasus yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, sistem rekomendasi, kedua, kendali robot autonomi, dan yang ketiga, deteksi anomali dalam jaringan komputer. Yang pertama, di sini sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk merekomendasikan suatu item kepada pengguna dalam membuat suatu keputusan yang diinginkan. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti e-commerce, media sosial, dan layanan streaming. Selanjutnya, teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam sistem rekomendasi meliputi: yang pertama, pengumpulan data. Sistem rekomendasi memerlukan data tentang preferensi pengguna dan informasi tentang item yang akan direkomendasikan. Kedua, pemodelan. Sistem rekomendasi menggunakan model untuk memprediksi preferensi pengguna terhadap item yang akan direkomendasikan. Model ini dapat berupa algoritma, aturan, atau pola yang digunakan untuk membandingkan data yang diamati dengan perilaku yang diharapkan. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Sistem rekomendasi menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merekomendasikan item kepada pengguna. Yang keempat, penggunaan algoritma machine learning. Sistem rekomendasi menggunakan algoritma machine learning untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi preferensi pengguna terhadap item yang akan direkomendasikan. Yang kelima, penggunaan teknik kolaboratif filtering. Teknik ini digunakan untuk merekomendasikan item berdasarkan preferensi pengguna yang serupa. Dan yang keenam, penggunaan teknik content-based filtering. Teknik ini digunakan untuk merekomendasikan item berdasarkan kesamaan dengan item yang disukai oleh pengguna sebelumnya. Kedua, kendali robot autonomi. Kendali robot autonomi adalah kemampuan suatu robot untuk beroperasi secara mandiri tanpa adanya intervensi atau bantuan manusia. Robot ini dapat melakukan tugas-tugasnya dengan menggunakan sensor, pemrosesan data, dan pengambilan keputusan yang terintegrasi. Beberapa teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam kendali robot autonomi antara lain: yang pertama, penggunaan sensor. Robot autonomi dilengkapi dengan berbagai jenis sensor seperti sensor jarak, sensor suhu, dan sensor cahaya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitarnya. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh robot. Yang kedua, pengolahan data. Robot autonomi menggunakan teknik pemrosesan data untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari sensor. Teknik ini dapat meliputi pengolahan citra, pengolahan suara, dan pengolahan sinyal yang digunakan untuk mengidentifikasi objek, suara, atau pola tertentu dalam lingkungan sekitar. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Robot autonomi menggunakan data yang diperoleh dari sensor dan pemrosesan data untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan. Keputusan ini dapat berupa perubahan arah, penghindaran rintangan, atau penyesuaian posisi. Yang keempat, penggunaan algoritma kontrol. Robot autonomi menggunakan algoritma kontrol untuk mengatur gerakan dan tindakan yang dilakukan. Algoritma ini dapat berupa algoritma PID atau proporsional integral derivatif, algoritma fusi, atau algoritma genetika yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja robot dalam lingkungan yang berbeda. Dengan menggunakan teknik pemecahan masalah ini, robot autonomi dapat melakukan tugas-tugasnya dengan lebih efisien dan efektif, tanpa adanya intervensi atau bantuan manusia. Robot ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengiriman barang, pemantauan lingkungan, atau eksplorasi ruang angkasa. Yang ketiga, pemantauan sentimen sosial
media. Pemantauan sentimen sosial media adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi konten media sosial, seperti postingan, komentar, dan pesan, yang mencakup perusahaan, produk, atau merek tertentu untuk mengetahui bagaimana respon audiens tentang brand di media sosial. Beberapa teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam pemantauan sentimen sosial media antara lain. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem monitoring mengumpulkan data dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Data ini dapat berupa teks, gambar, atau video yang terkait dengan perusahaan, produk, atau merek tertentu. Kedua, analisis sentimen. Analisis sentimen adalah teknik untuk mengekstrak dan menafsirkan opini dan emosi yang terkandung dalam teks. Analisis sentimen dapat membantu perusahaan dalam memahami pandangan dan sentimen masyarakat terhadap mereka. Yang ketiga, analisis opini publik. Melalui media tracking, sistem monitoring dapat melakukan analisis opini publik terhadap perusahaan, produk, atau merek tertentu. Hal ini membantu perusahaan dalam memahami pandangan dan sentimen masyarakat terhadap mereka. Yang keempat, analisis kompetitor. Sistem monitoring juga dapat melakukan analisis terhadap pesaing perusahaan, produk, atau merek tertentu. Hal ini membantu perusahaan dalam memahami posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Kelima, manajemen reputasi dan krisis. Dengan pemantauan sentimen sosial media, perusahaan dapat segera mengetahui dan merespon isu-isu yang muncul di media sosial, sehingga dapat mengelola reputasi mereka dengan lebih baik. Yang keenam, riset pasar. Pemantauan sentimen sosial media juga dapat digunakan untuk melakukan riset pasar dengan melihat apa yang sedang dibicarakan oleh konsumen dan mengidentifikasi tren dan preferensi yang ada. Dengan menggunakan teknik pemecahan masalah ini, pemantauan sentimen sosial media dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti mengurangi eskalasi masalah atau krisis, memahami pandangan dan sentimen masyarakat, mengidentifikasi peluang dan ancaman, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.